Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyebut timnya kalah dari Barcelona karena bermain tanpa 5 bek utama. Real Madrid kembali menelan kekalahan dari Barcelona pada musim 2024-2025. Kali ini momen itu terjadi pada Jornada 35 Liga Spanyol. Bertandang ke Stadion Olimpiade Luis Companys, Minggu 11 Mei 2025, malam WIB, El Real keok dengan skor ketat 3-4. Usai pertandingan, Carlo Ancelotti angkat bicara soal kekalahan timnya. Juru taktik asal Italia itu menilai Real Madrid takluk karena bermain tanpa 5 pemain penting di lini belakang akibat cedera. Mereka adalah David Alaba, Antonio Rudiger, dan Eder Militao yang merupakan bek tengah, serta Dani Carvajal dan Ferland Mendy sebagai bek sayap. Situasi tersebut membuat Real Madrid hanya menyisakan Raul Asensio sebagai bek tengah murni. Asensio dipasangkan dengan Aurelien Tchouaméni, yang memiliki posisi natural sebagai gelandang bertahan di jantung pertahanan Real Madrid. Hasilnya, duet keduanya terbilang cukup mengecewakan, terutama Tchouaméni yang beberapa kali melakukan kesalahan. "Kami bermain buruk dalam bertahan," kata Ancelotti. "Namun, jangan lupa bahwa kami kehilangan bek hari ini." 5 bek, imbuhnya. Real Madrid sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Penalti Kylian Mbappe dan golnya dari sepakan jarak dekat, 5-14, membuat Madrid memimpin 2-0 lebih dulu. Namun, Barcelona mampu bangkit. El Barca memulai kebangkitannya lewat sundulan Eric Garcia pada menit ke-19. Momentum dimanfaatkan Barcelona dengan mencetak gol penyama kedudukan melalui Lamine Yamal pada menit ke-32. Setelahnya, tim besutan Hansi Flick berbalik unggul lewat Brice Raphinha pada menit ke-34 dan 45. Di babak kedua, Real Madrid sempat menipiskan skor via hat-trick Kylian Mbappe 70. Namun, mereka gagal mencetak gol lagi hingga laga berakhir. Hasil ini juga menjadi kekalahan keempat secara beruntun Real Madrid dari Barcelona di El Clasico musim ini. Sebelumnya, kedua tim telah bertemu sebanyak 3 kali dengan Barcelona selalu keluar sebagai pemenang. Perjumpaan pertama terjadi pada Jornada 11 Liga Spanyol. Bertandang ke Santiago Bernabeu, 26 Oktober 2024, El Barca berhasil mencuri 3 poin setelah menumpas seteru abadinya dengan skor telak 4-0. Selanjutnya, Barcelona menang telak 5-2 atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Terakhir, Barcelona kembali mencundangi Real Madrid pada laga final. Raksasa Catalunya menang atas klub ibu kota Spanyol dengan skor ketat 3-2 di partai puncak Copa del Rey. Kini Lamine Yamal dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar Liga Spanyol. Tidak terlena akan hasil El Clasico kontra Real Madrid, Hansi Flick mengingatkan Barcelona butuh 1 kemenangan lagi untuk menjadi juara Liga Spanyol. El Clasico Jilid 4 di 2025 akhirnya menjadi milik Barcelona. Dalam laga pekan ke-35 Liga Spanyol 2024-2025, Minggu 11 Mei 2025 malam WIB di Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona sukses memecundangi Real Madrid dalam drama 7 gol. Pertemuan di Montjuic tersebut begitu berarti bagi kedua tim mengingat kemenangan akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Liga Spanyol musim ini. Kembali Madrid dibuat tak berkutik oleh Barca. Sama seperti El Clasico sebelumnya, mereka dibuat tak berdaya di hadapan Barcelona. Kali ini raksasa Catalunya berhasil membungkam tim ibu kota dengan skor tipis 4-3. 3 poin di kandang sendiri membuat Barca makin mantap di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Mereka berhasil meraup 82 poin dari 35 pertandingan, unggul 7 angka dari Madrid yang terpaku di urutan kedua. Dengan situasi tersebut, Lamine Yamal dan kawan-kawan juga semakin dekat untuk merengkuh gelar Liga Spanyol musim ini. Pelatih Barca, Hansi Flick, mengingatkan anak asuhnya bahwa timnya sama sekali belum berpredikat sebagai juara. Flick menyadari bahwa kemenangan atas Real Madrid di El Clasico patut untuk dirayakan. Hanya saja gelar juara La Liga sama sekali belum resmi menjadi milik mereka. "Saya masih belum merasa seperti seorang juara," ujar Flick, seperti dikutip bolasport.com dari Mundo Deportivo. "Inilah sepak bola. Benar bahwa kami berada dalam posisi yang baik. Akan menyenangkan untuk memenangkan 3 gelar, tetapi kami masih memiliki 1 kemenangan tersisa, 3 poin, dan semua lawan kami ingin menang melawan kami. Kami memiliki kualitas dan kami akan meraihnya."
Kami juga harus merayakan kemenangan ini melawan Madrid untuk menghargainya. Tutur pelatih asal Jerman tersebut menambahkan. Laga antara Barcelona dan Real Madrid pertengahan 11 Mei nanti akan jadi El Clasico terakhir musim ini. Total kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali di semua kompetisi, 2 kali di La Liga, sekali di Piala Super Spanyol, dan sekali di Copa del Rey. Dari 3 pertemuan sebelumnya, Madrid selalu sial. Mereka tak mampu meredam keganasan skuad asuhan Hansi Flick. Tentu saja itu artinya Barcelona jadi PR tersendiri bagi El Real. Sudah 3 kali mencoba, Madrid tak kunjung menemukan ramuan terbaik untuk mengalahkan sang rival. Dari 3 pertemuan itu semuanya kalah dengan sangat menyakitkan. Pertama dibantai 4-0 di putaran pertama. Kedua kalah di final Piala Super Spanyol. Ketiga ya kemarin kalah lagi di final Copa del Rey. Selain jadi yang terakhir di musim ini, El Clasico pada 11 Mei mendatang kemungkinan besar juga akan menjadi yang terakhir bagi Allenatore Real Madrid Carlo Ancelotti. Ibarat membaca buku, mantan pelatih Everton itu sudah sampai di halaman terakhir. Ceritanya sudah mau habis dan buku baru sudah menanti untuk dibaca. Buku baru itu adalah Timnas Brazil. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Federasi Sepak Bola Brazil sudah mencapai kesepakatan personal dengan Ancelotti. Namun keputusan di tangan Madrid apakah mereka mau melepas Don Carlo atau tidak. Nah, pertimbangan terakhirnya adalah hasil laga melawan Barcelona nanti. Bukan cuma tekanan dari Real Madrid saja yang semakin tinggi, tekanan darah Carlo Ancelotti pun semakin tinggi jelang pertandingan terakhir melawan Barcelona. Ancelotti paham betul situasi yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, sang pelatih tengah berpikir keras untuk bisa mengembalikan marwah si putih di hadapan publik Spanyol. Di sisi lain, Carlo Ancelotti juga tak mau mengakhiri musim ini dengan selimut awan kelabu. Ancelotti ingin memberikan kesan positif di masa-masa akhirnya dengan Real Madrid, dan laga melawan Barcelona adalah satu-satunya cara. Jika menang maka itu akan jadi simbol permintaan maaf Ancelotti untuk manajemen dan fans. Kabarnya kemenangan antara Celta Vigo pekan lalu akan diubah Ancelotti menjadi suplemen penambah semangat bagi pasukannya. Pelatih asal Italia itu meminta anak asuhnya untuk berjuang lebih keras dari biasanya. Anggap ini adalah laga yang paling penting dari sebuah final Copa del Rey, karena ini akan menjadi laga penentuan gelar juara La Liga. Tak berlebihan jika menyebut laga nanti sebagai penentuan gelar juara, karena memang begitu adanya. Barcelona saat ini memang masih bercokol di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Namun perolehan poinnya tidak terlalu jauh dari Real Madrid. Barca telah mengumpulkan 79 poin, sedangkan Madrid yang berada di urutan kedua bermodalkan 75 poin. Kedua tim sama-sama telah memainkan 34 pertandingan. Jika pertemuan ini dimenangkan Real Madrid, maka ambisi Carlo Ancelotti untuk memangkas jarak poin dengan Barcelona pun tercapai. Dengan tambahan 3 poin, selisih poin Madrid dengan Barca cuma 1. Situasi ini akan membuat pertarungan gelar juara La Liga musim 2024-2025 semakin seru. Jika rencana ini terlaksana, kedua tim akan bertarung habis-habisan di 3 laga terakhir. Menurut jadwalnya, Barca masih harus menghadapi 2 tim kuat, yakni Athletic Bilbao dan Villarreal. Keduanya merupakan tim penghuni zona Eropa, jadi mereka juga tak akan semudah itu menyerah pada Barca demi mengamankan posisinya di klasemen. Jika terpeleset sekali saja maka itu jadi celaka 13 bagi tim Katalan. Sebab lawan Madrid selanjutnya cuma tim papan tengah. Mereka adalah Sevilla, Mallorca dan Real Sociedad. Dengan rangkaian lawan seperti ini, anak asuh Ancelotti lebih dijagokan untuk menyapu bersih sisa laga yang ada. Rencananya sih gitu. Tapi bagaimana dengan kemungkinan keberhasilannya? Mari kita bedah. Yang pertama dari kondisi skuad El Real, tak ada yang mudah untuk menuju Roma. Boleh dibilang musuh terbesar Madrid di laga ini bukanlah Barcelona,
melainkan Madrid itu sendiri. Selain harus memainkan laga tandang, Los Merengues kabarnya datang dengan kondisi skuad yang berantakan. Bagaimana bisa sebuah raksasa Eropa tak memiliki pemain belakang berpengalaman? Cuma Madrid. Dengan kabar terbaru yang mengatakan Antonio Rudiger naik meja operasi, dan David Alaba kembali mengalami cedera. Praktis bek inti Madrid habis.